bekerja bersama-sama dalam mengembangkan perdagangan dan investasi. Saya mencoba, menyampaikan presentasi saya, terkait dengan gambar yang saya tampilkan saat ini. Ini adalah gambar suatu bis listrik yang memiliki gambar yang mencitrakan Coca-Cola, yaitu, suatu, minuman yang kita temui sehari-hari, brand minuman yang kita temui sehari-hari, di mana siapapun di seluruh dunia sudah tahu tentang produk ini, entah pernah mencobanya atau, selalu mengkonsumsinya setiap hari. Anda mungkin sudah tahu bahwa brand Coca-Cola adalah brand yang paling kuat di seluruh dunia. Tentu ada brand-brand lainnya, seperti produk Apple, iPhone, dan sebagainya, tapi kita akan berbicara tentang Coca-Cola karena brand ini sangat menarik, mereknya sangat menarik dan, kekayaan intelektualnya juga, menarik. Mereka punya ratusan, eee, kekayaan intelektual yang didaftarkan di seluruh dunia, di Inggris, Uni Eropa, dan sebagainya. Kenapa mereka menanamkan investasi begitu besar untuk kekayaan intelektual? Hanya untuk produk minuman. Ini karena Coca-Cola, itu sangat ingin sangat ingin membedakan produknya dari produk-produk tiruannya. Jadi ini produk yang sangat mudah ditiru. Ini minuman cola, siapa saja bisa, menirunya, tapi hari ini kita bicara tentang indikasi geografis. Jadi, sesuatu yang tidak dengan mudah bisa ditiru oleh orang lain dan, ini juga bukan suatu produk yang dengan mudah diciptakan atau diciptakan kembali. Jadi ini sangat unik sekali. Kita akan mulai dengan melihat bagaimana, suatu, brand itu bisa, brand yang kuat di pasar itu bisa kita tiru, bisa kita pelajari, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita pelajari dari mereka. Kita akan melihat, analisis pasar dan segmentasi pasar, tapi sebelum kita masuk ke tentang bagaimana kita main pasar, bagaimana kita memahami produk kita bisa masuk ke dalam pasar tertentu dan tren-tren yang ada, mari kita bicara tentang apa itu yang dimaksud dengan brand. Anda sering dengar orang berbicara tentang brand, kekayaan intelektual, merek. Pada dasarnya, ini sama ya, suatu brand hanyalah istilah yang diperkenalkan kepada kita pada tahun 80-an. Jadi ini merangkum bahwa suatu brand adalah sesuatu yang lebih dari sekedar logo, lebih dari sekedar lambang atau merek. Jadi brand adalah suatu kumpulan hak kekayaan intelektual seperti yang Anda lihat di sini. Kita bicara tentang merek, kita bicara tentang rasa, aroma, keharuman, tanda-tanda khas, simbol, logo, dan sebagainya, serta, desain kemasan, pengiklanan, dan sebagainya. Saya ingin kembali ke, eee, kata sound of the bus stop. Jadi, bis listrik ya, tapi apa hubungannya sama Australia? Sama, Coca-Cola. Karena Coca-Cola ingin, memastikan atau, Coca-Cola ingin berupaya memastikan bunyi saat kita membuka tutup botol Coca-Cola, Anda akan mendengar suara seperti itu, yang suaranya mirip dengan suara bis listrik yang saat berhenti. Karena, sulit untuk, memastikan suara itu tadi ketika kita membuka botol, itu tidak mudah ya, sulit untuk memasukkan itu sebagai bagian dari merek. Mereka menggunakan kreativitas mereka untuk menyampaikan kepada kita, masyarakat, konsumen, pasar, bahwa mereka ingin kita mengaitkan, bunyi itu dengan Coca-Cola, karena suaranya mirip dengan suara bis listrik tadi saat berhenti. Jadi ini sangat menarik. Sekarang kita lanjutkan. Ketika kita melihat merek itu lagi, dan apa artinya bahwa itu
lebih dari sekedar logo, tapi itu merupakan sekumpulan hak-hak kekayaan intelektual, elemen yang Anda lihat di layar Anda ini, sebenarnya kita bisa bilang bahwa brand merupakan suatu indikasi geografis dan indikasi geografis adalah suatu brand karena mereka adalah keduanya adalah elemennya dan ketika suatu IG dimasukkan ke dalam brand, maka Anda bisa menciptakan produk yang sangat khas dan Anda bisa membuat brand IG yang sangat kuat. Karena sebagai IG, Anda sudah punya spesifikasi tentang produk Anda dan, keunikan produk Anda, ciri dari produk Anda yang sangat spesial sehubungan dengan asal geografis Anda, dengan budaya, tradisi, dan sebagainya. Jadi itulah hal yang kita bisa nyatakan bahwa IG adalah suatu brand. Jadi, kombinasi dari ini semua yang bisa Anda lihat. Sekarang tentunya jika kita bicara tentang indikasi geografis, maka Sampens bisa kita ingat. Menurut saya Sampens ini merupakan suatu brand IG yang sangat kuat karena ia tidak mengatakan bahwa ia merupakan suatu IG, dia tidak perlu mendapatkan, endorsement IG nasional dan ini tidak harus ada label di botolnya. Anda lihat di depan kita, Anda hanya bisa melihat nama Sampens dan kemudian mereknya dari, perusahaan masing-masing yang, bekerja sama dengan Sampens. Ini sangat kuat karena jika kita, mendengar kata Sampens, maka kita tahu bahwa ini produk premium. Ia berlaku sebagai produk premium karena, ada konsumen loyal yang tahu betul tentang produk ini, brand indikasi geografisnya dan, eee, ini ini diperkuat oleh, mereknya, misalnya Morinja, Cruz, orang-orang mungkin, konsumen akan tahu bahwa brand-brand ini, lebih tinggi dari premium, kualitasnya. Karena mereka menggunakan kreativitas, untuk, untuk mengiklankan brand-nya, sehingga, mereka memiliki identitasnya. Dengan Sampens, kita bisa melihat melampaui, produk itu sendiri karena brand-nya kuat sekali dan, produk ini bisa memperluas brand-nya menjadi layanan. Di sini Anda bisa melihat, mencicipi dan apresiasi. Sampens sudah tidak sekedar menjual produknya, sekarang dia menjual seni penyajiannya. Jadi, Anda harus menggunakan, gelas yang sesuai, yang bentuknya seperti suling atau seperti bunga tulip, untuk bisa menikmati secara penuh Sampens ini. Jadi jika Anda tidak, familiar dengan Sampens, atau mungkin Anda tidak, mengerti betapa, nilainya Sampens atau Anda orang biasa yang, tidak, pernah merasakan Sampens, maka konsumen seperti ini bisa melihat, sebelum mereka merasakan Sampens, mereka mungkin merasakan, anggur berbusa dan sebagainya, eee, atau produk, yang, lebih rendah, mereka bisa merasakan pengalaman ini. Saya berikan, satu contoh untuk pemasaran massal seperti Coca-Cola dan untuk, produk, sektor IG premium Sampens. Sekarang kita melihat bagaimana, pasar, pemasaran untuk produk Anda. Anda sekarang sudah punya status IG dan, Anda punya aturan praktiknya, apa yang harus Anda lakukan setelah Anda berusaha memahami pasar? Untuk memahami pasar, Anda melihat di mana, eee, target market Anda, pasar target Anda dan siapa konsumen Anda. Di sini adalah riset yang dilakukan pada tahun 2019 untuk memberikan Anda gambaran. Ketika ditanyakan kepada beberapa ratus orang di Inggris tentang IG, mereka yang memahami IG akan, memahami autentisitas, kualitas premium dan, metode tradisi, serta melihat produk IG sendiri sebagai suatu kebanggaan nasional. Bagi mereka yang tidak melihat hal yang sama,
Mereka menganggap ini hanya untuk pemasaran saja. Jadi kita harus keluar dari pola pikir konsumen yang, tidak, ingin membeli produk kita secara rutin. Jadi kita harus berfokus pada pasar, di mana produk Anda paling dihargai. Jadi, konsumen itu akan lebih menghargai kualitas daripada sekedar kuantitas. Ini adalah contohnya dari, analisis dan segmentasi pasar untuk kopi single origin. Ini adalah ilustrasi yang bisa Anda sehingga Anda bisa memahami ketika Anda melihatnya, apa yang terjadi di dunia ini, tren globalnya seperti apa. Jadi, generasi muda, kaum milenial, suka mengkonsumsi kopi, suka nongkrong di kafe, dan suka, eee, mem suka berbagi foto Instagram, kopinya, kafenya dan, suka memamerkan kopi apa yang mereka konsumsi. Jadi penghasil kopi single origin atau asal tunggal, bisa menjangkau, pasar ini, ceruk ceruk ke pasar ini sehingga, dengan semakin banyaknya kafe, maka akan, demand atau permintaan akan produk, Anda akan semakin meningkat. Anda juga bisa melihat produk-produk, yang, bermerek yang sudah, mereknya sudah sangat dikenal, misalnya saya berikan contoh Jeje Royal. Jeje Royal adalah brand di Indonesia, saya tidak tahu apakah ada di negara Anda, di kawasan ASEAN lainnya juga, tapi Jeje Royal menjual kopi jenis, single origin atau asal tunggal dengan, paket khusus yang di supermarket-supermarket kelas atas. Jadi, kopi arabica ini akan bisa bekerja sama dengan merek, Jeje Royal untuk, bersama-sama menjual produk otentik ini, guna memenuhi permintaan pembeli di supermarket kelas tinggi. Anda juga bisa memikirkan, pasar potensial untuk Anda lainnya seperti misalnya Starbucks. Starbucks tidak menjual, kopi single origin secara khas, mereka menjual, kopi blended atau kopi campuran misalnya cappuccino dan sebagainya, terserah, sebutannya apa karena banyak banget. Tapi mereka juga, membutuhkan biji kopi. Kadang mereka mencampur kopi Anda dengan, kopi IG lainnya, tapi ini juga merupakan pasar bagi Anda. Jadi terserah Anda untuk memutuskan, ke mana yang, Anda ingin fokuskan, bagaimana Anda bisa membagi segmentasi pasar tersebut. Apakah Anda hanya ingin berfokus pada bekerja sama dengan Jeje Royal atau, ke pasar kopi campuran, tergantung dari produksi Anda, tergantung, produksi, rutin Anda dan sehingga Anda bisa, mensegmentasikan dan membagi, produk Anda sesuai kebutuhan pasar. Tapi, Anda juga bisa membuka kafe-kafe yang menjual kopi single origin sebagai contoh. Kita tadi bicara tentang analisis pasar dan segmentasi. Sekarang saya ingin perkenalkan kepada Anda yang disebut, marketing mix atau pencampuran pasar. Jadi pada dasarnya ada 4 P di sini. P pertama adalah produk, price, place, promotion. Produk, harga, tempat, dan promosi. Dan ini berkembang menjadi 3 P lainnya, yaitu people, process, physical evidence atau orang, proses, dan bukti fisik. Sekarang ini dikenal sebagai 7 P dan, akan terus berkembang di masa depan. Jadi kita, berfokus pada 7 ini dulu. Kita, punya produk kita, yaitu produk IG yang tersedia di, praktek IG Anda. Jika saya bilang, memiliki kekhasan yaitu misalnya kualitasnya, karakteristik, berapa jumlah produksi yang Anda hasilkan setahun, dan, apa yang Anda tawarkan dari produk Anda. Jadi itu produk Anda, itu IG Anda, IG sebagai suatu produk. Kemudian, terkait dengan harga, masuk ke harga, tempat dan promosi, itu adalah kompetisinya di luar produk Anda. Jadi lingkungan di luar produk Anda yang harus Anda pelajari, apa yang dilakukan kompetitor Anda, berapa harga yang pantas, apakah Anda ingin, harganya sama dengan saingan Anda atau apakah Anda ingin menawarkan sesuatu yang lebih murah. Dan itu berhubungan dengan, kerjasama Anda dengan, merek-merek lain atau brand lain. Apakah Anda bekerja dengan merek-merek yang sudah sangat dikenal di pasar ataukah Anda memilih untuk berjalan sendiri, bekerja bersama, pedagang lokal Anda
Nah, itu tergantung kepada Anda. Dan, untuk tempat dan promosi tentunya kita bicara tentang bukti fisik dari produk itu. Apakah Anda menjual, produk Anda online atau offline? Dan sekarang, era digital, jadi, banyak orang yang menjual, platform komersial online. Misalnya di Indonesia Tokopedia yang sangat terkenal, mungkin, ada yang sama di pasar Anda juga, sehingga orang ingin mencicipi produk Anda. Penting untuk membawa produk Anda ke pasar atau yang kita sebut, di, eee, pameran promosi produk internasional. Jadi Anda bisa memilih, pasar mana yang ingin Anda tuju, entah itu di Eropa, maka Anda harus ikut pameran di Eropa. Tapi, fokus dan spesifik, ke produk Anda, ke sektor mana yang mau tuju. Jika Anda produk makanan, jangan berpromosi di, bidang fashion, di pameran, busana. Jika itu produk Anda produk makanan, tentu Anda pergi ke pameran makanan. Jadi pastikan bahwa itu ada di dalam sektor Anda. Kemudian tadi, ada orang, proses, dan bukti fisik, di mana ketiga, potongan ini berhubungan dengan, jaminan kualitas, mempertahankan otentisitas dari suatu produk karena, ada banyak produk yang ada di pasar. Untuk melakukan itu, Anda harus benar-benar memperkuat petani dan produsen Anda sehingga mereka terus memproduksi produk yang, sesuai dan, memenuhi ketentuan-ketentuan, praktek Anda. Dan, dari semuanya ini, Anda bisa melakukan strategi, membuat strategi untuk, kontrol branding Anda, prosedur-prosedur, serta, memposisikan produk Anda. Jadi Anda harus punya, kapasitas yang kuat. Jadi organisasi, Anda, asosiasi IG Anda, harus memiliki kapasitas untuk mengelola semua proses ini. Karena kenapa? Kita harus, berpikir seperti, marketir atau, pemasar dari produk Anda. Bagaimana Anda melisensikan, produk IG Anda, bagaimana logo produk Anda. Kadang hanya sekedar nama IG saja yang terdaftar. Jika Anda ingin bekerja bersama dengan, pemasar produk Anda, maka Anda harus melisensikan nama produk IG Anda kepada mereka, sehingga Anda bisa memonitor apakah produk Anda sudah dipasarkan dan, ke pasar mana produk Anda dikirimkan dan konsumen bagaimana yang menggunakan produk Anda, sehingga Anda bisa mengelola produk Anda, baik pasokannya dan penjualannya di masa depan. Dan itu juga bisa membantu Anda untuk mengetahui, di mana posisi produk Anda, terus harga produk Anda, kegiatan promosi produk Anda, dan Anda bisa memposisikan produk Anda terhadap kompetitor Anda. Jika kita bicara tentang pengelolaan, suatu brand, Anda harus punya kapasitas organisasi. Jadi, fungsi dari organisasi Anda harus mampu mengidentifikasi prosedur, apa saja untuk, proses branding. Saya prosedur proses branding, kembali ke analisis pasar dan segmentasi pasar. Kita harus memahami tren, kita harus melihat pasar, dan kita harus, memastikan, kualitas dan pemeliharaan produk. Sehingga kapasitas organisasi Anda harus punya, orang-orang marketing yang bekerja bersama, produsen dan petani dan sebagainya. Jadi yang Anda harus pikirkan organisasi Anda seperti, organisasi besar lainnya dan, bagaimana mereka menjalankan organisasinya. Jadi pada praktiknya, tadi saya, bicara tentang Parmigiano Reggiano. Karena saya terlibat, di proyek ini sejak 13 tahun yang lalu, dan, organisasi di mana saya dulu bekerja, benar-benar membantu mengembangkan, perusahaan ini untuk, bertumbuh dengan Parmigiano Reggiano. Mereka bekerja erat dan, dengan berbagai merek individual. Misalnya, di sini mereka bekerja sama dengan Gabani, yang merek terpisah yang tidak dimiliki oleh Parmigiano Reggiano, tapi merupakan, pedagang dari produk ini dan mereka menyetujui untuk menggunakan, pe penampang kemasan brand ini dan bagaimana mereka melabel, diri mereka dan, di mana mereka menaruh logo IG dan, menaruh produk,
logo produk di kemasannya. Jadi jelas siapa yang bekerja sama dengan siapa, serta status dari logo IG asli Uni Eropa. Jadi kita tahu bahwa ini adalah produk dari Italia. Kami menggunakan contoh ini sebagai dasar bagi klien kami ketika mereka ingin belajar membangun brand mereka sendiri. Kami menyebutnya co-branding. Kegiatan co-branding. Jadi ada beberapa brand yang bekerja bersama-sama untuk satu produk. Terkait dengan harga dan bukti fisik, Parmigiano Reggiano dijual di Costco seharga $900 untuk sekian pound keju Parmigiano ini. Jadi pemosisian mereka sendiri, mereka tahu pasar mereka di Jerman misalnya. Jadi mereka berinvestasi di pasar Jerman dan pasar-pasar Eropa lainnya juga. Dan jika melihat pasar mereka juga sangat besar, mereka bukan penggemar IG, tapi mereka tetap menggunakan produk itu. Jika bicara tentang tempat promosi perdagangan, pameran perdagangan, mereka turut serta secara berkala. Misalnya pada tahun 2009, mereka mulai bergabung dengan Good Food Show di Inggris, karena mereka ingin memasuki pasar Inggris saat itu, jadi mereka terus tampil di pameran tersebut setiap tahun secara konsisten. Ini salah satu contoh, karena nama IG ini sangat kuat, mereka mulai mengembangkan produk mereka ke layanan-layanan lainnya. Mereka di sini memasukkan produk lain, yaitu mereka menciptakan pisau untuk memotong, pisau khusus memotong keju itu, kemudian parutan khusus yang ada label Parmigiano Reggiano. Seperti yang kita tahu, Parmigiano Reggiano namanya juga didaftarkan sebagai merek komunal. Karena jika brand ini kuat, maka kita bisa memperluasnya ke produk-produk dan jasa lain yang berbeda. Jika kita bicara tentang promosi brand, mereka menggunakan tema warna yang sama, kuning untuk kejunya dan latar belakang hitam untuk tulisan dan papannya. Mereka terus menggunakan ini setiap tahun. Dan untuk kepopuleran Parmigiano Reggiano, mereka mulai bekerja sama dengan para blogger makanan. Mereka menampilkan resep-resep yang menggunakan Parmigiano Reggiano dalam makanan sehari-hari. Siapapun bisa menggunakan keju ini, keju Parmigiano Reggiano dalam masakannya. Dari praktek yang terbaik, salah satunya adalah ini, di mana di sini tunjukkan tempat, harga, promosi, dan upaya co-branding di dalam satu kemasan di sini. Muntok white pepper atau merica putih muntok, ini adalah produk kerjasama dengan brand Steenberg yang menjual rempah-rempah khusus. Mereka memiliki kehadiran online yang sangat kuat, bisa dilihat secara online. Dan Anda juga bisa melihat di sini, mereka menaruh harga 3,25 pound untuk 60 gram. Jadi harganya sangat tinggi, tapi ini hubungannya ini adalah harga retailnya, bukan harga di petani. Karena ini terbuka untuk dibeli oleh restoran-restoran khusus atau chef-chef atau koki-koki tertentu, atau bisnis to bisnis, penjualan bisnis to bisnis. Kemudian ada kelapa harum 6 quart. Saya senang karena saya bisa beli ini di Jakarta, Indonesia. Dan ini kelapa dari Thailand, dan ini merupakan indikasi geografis. Dan saya terkejut mereka sudah punya logo IG di kemasannya. Dan lebih dari itu, sisi kekayaan intelektual dari kemasan, bahwa desain kemasan itu sendiri, serta Anda bisa hanya menekan sekali, kemudian akan muncul sedotan dan Anda bisa minum itu secara langsung. Dan ada mereknya di sini, dan produk ini sudah berfokus dan menampilkan kreativitasnya dan KI-nya
seperti yang kita lihat sebelumnya dengan Coca-Cola. Jadi ini, bagus sekali. Satu hal lagi, yang sangat menarik bagi saya adalah mereka bekerja sama dengan, national branding Thailand, yaitu Amazing Thailand, yang ada di stikernya, di kemasannya. Dan ini mengaitkan Anda dengan, tempat di mana kelapa ini diproduksi. Jadi, jika semua orang bisa melakukan itu, maka kita akan menautkan indikasi geografis dengan, pariwisata hanya dari satu produk. Dan disitulah kita bisa memahami bahwa IG membantu meningkatkan, ekonomi regional. Selanjutnya, sistem co-branding. Ini adalah contoh dari sistem co-branding di Indonesia. Di Indonesia, pemerintah memiliki logo, yaitu, simbol nasional untuk IG-nya, yang berperan yang memberikan, otentisitas kepada produk, menjamin otentisitasnya. Bersama logo ini tentu ada logo produk dan nama produknya di bawahnya. Jadi untuk bisa memastikan bahwa produk ini otentik, kedua logo tersebut harus bersisian, harus berdampingan. Artinya jika, Anda lihat di pasar, apakah produk ini merupakan suatu produk orisinal atau produk otentik, maka kedua logo ini harus berdampingan. Misalnya misalnya, lada putih mutok, Anda harus bisa melihat logo resmi yang ditempelkan bersama-sama, logo pemerintah, jadi logo Mutok dan logo pemerintah. Praktek ini sedang, dilakukan di Indonesia, sistem ini masih cukup baru di Indonesia dan bersama-sama dengan, DJKI, Indonesia merancang dan mengembangkan pedoman teknis untuk, peraturan Kemenkumham Indonesia sehubungan dengan penggunaan logo dan bagaimana menggunakan label IG Indonesia ketika kita, menggunakan atau memasarkan IG Indonesia. Tentunya kita bekerja bersama dengan banyak petani di sini dan, banyak penghasil IG untuk membantu mereka bisa menggunakan dan menerapkan, label IG secara benar. Selain itu, jika Anda ingin, merefleksikan kebutuhan pasar, maka, IG ini kebanyakan memiliki profil yang sangat bagus, khususnya terkait dengan harga, penempatan, eee, serta, promosi produknya. Saat ini kami bekerja sama dengan 18 penghasil IG Indonesia dalam memasarkan produk mereka di, pameran dagang internasional. Tahun ini kami sudah melakukan 6 di antaranya. Jadi, demikianlah kita caranya membawa produk ke pasar untuk pemerintah Indonesia. Sekarang, di sinilah kita untuk merangkumnya, kita bisa melihat, ada campuran pasar seperti yang, saya sampaikan tadi dari 3P, dari 4P, dari 7P, dan Anda memposisikan diri Anda di mana posisi Anda di lingkungan Anda, di pasar Anda, dan Anda belajar tentang produk Anda dan, Anda harus memahami produk Anda, harus memahami, apa yang diinginkan konsumen Anda, apa yang diinginkan pasar dari, produk Anda, dan kemudian jika Anda memposisikan diri Anda bisa melakukan hal-hal seperti, riset dan pengembangan untuk bisa memahami, bagaimana cara pandang pasar, target pasar terhadap produk Anda. Setelah Anda membangun citra dan interpretasi tersebut, Anda bisa, menciptakan suatu kekuatan untuk produk Anda. Kadang kita menyebutnya sebagai brand equity. Nanti akan saya jelaskan lagi, tapi itu topik lain ya. Jadi saya hanya akan, merangkum ini saja. Setelah, Anda memiliki brand equity dan brand power atau kekuatan brand dan, equity brand, maka Anda akan memperoleh, nilai ekonomi, Anda akan memperoleh keuntungan, Anda tahu margin Anda dan Anda kemudian mengukurnya. Anda mengukurnya lagi, Anda kembali ke brand equity Anda. Seberapa besar brand Anda, memberikan sumbangsi kepada keuntungan Anda. Kemudian ini bisa diterjemahkan menjadi sekarang Anda tahu citra dan interpretasi produk Anda di mata pasar. Jadi Anda tahu, di sinilah posisi brand saya, posisi IG saya, dan ini adalah pasar yang harus saya masuki. Dari, eee, citra dan reputasi yang Anda bangun, Anda bisa kembali ke strategi Anda untuk mengulasnya kembali, untuk melihat
Apakah, itu relevan atau tidak? Apakah Anda harus menganalisis kembali pasar Anda? Mungkin Anda memandang pasar Anda salah pada awalnya, atau mungkin Anda bisa memperoleh masukan yang benar dan ini kemudian menjadi suatu lingkaran, di mana Anda melakukan, evaluasi pasar Anda. Anda tidak hanya bisa melakukan sekali saja kemudian Anda, tinggalkan. Ini adalah suatu proses dinamis. Jadi Anda harus terus kembali ke sana dan mengulasnya kembali. Dan Anda harus memproses semua informasi sehingga Anda bisa memahami, tren yang ada di sekitar Anda, tren global, tren lokal. Yang bisa saya katakan adalah kadang, kita tidak harus, eee, masuk ke pasar global, kadang pasar lokal juga cukup penting. Karena pengalaman dari Indonesia adalah bahwa kadang, masyarakat lokal tidak tahu bahwa mereka punya indikasi geografis. Jadi Anda bisa membangun brand IG Anda secara lokal, serta, membangun kehadiran internasional Anda. Jadi terima kasih banyak atas perhatian Anda, saya bisa